Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami yaitu kelompok 1. Nah, di sini kami akan membahas mengenai tugas yang telah kami buat mengenai mata kuliah API atau aplikasi programming interface. Nah, di mana di sini kami telah membuat aplikasi CRUD yang berbasis WPF dengan menggunakan bahasa C#. Nah, untuk penjelasannya untuk tahap pembuatan aplikasinya, jadi langsung saya serahkan ke teman saya. Kepada teman saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Mercy Kustimait, stambuk F551-20034. Saya akan menjelaskan bagian backend dari program yang telah dibuat. Nah, sebelum itu di sini kami telah menginstal MySQL Connector. Jadi di MySQL Connector kami install NuGet, dan ini gunanya supaya kita bisa terhubung atau membangun koneksi dari program yang telah dibuat ke database. Nah, bisa dilihat ini database. Jadi database itu namanya pendataan dan tabel itu namanya mahasiswa. Nah, di dalamnya terdapat 16 field dengan tipe data integer, varchar, dan juga float. Bisa dilihat di sini yang ada itu ID mahasiswa, nama, NIM, angkatan, prodi, kelas, asal sekolah, goal UKT atau golongan UKT, IPK, status, agama, alamat, JK atau jenis kelamin, tanggal lahir, ayah. Pada programnya sendiri, yang pertama itu kita import atau using namespace MySQL client dan juga sistem data. Sistem data ini supaya kita bisa menggunakan kelas-kelas dan fungsi dari ADO.NET. Jadi ini digunakan using. Nah, pada namespace tugas 2 CRUD atau program ini dibuat kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa ini kelas pengunggah data. Jadi di dalamnya itu terdapat fungsi-fungsi, dia public dan tipenya itu string. Nah, di sini ada si ID, nama, NIM, angkatan, prodi, kelas, asal sekolah, UKT, IPK, status, agama, alamat, JK atau jenis kelamin, tanggal lahir, nama ayah, dan nama ibu. Dan isi dari fungsi ini adalah getSet. Nah, jadi fungsi-fungsi ini nanti atau kelas mahasiswa sendiri jadi gunanya untuk mendapatkan data ataupun menetapkan nilai dari suatu data gitu. Nah, karena dia ini sifatnya public, jadi dia bisa diakses di semua kelas. Nah, selanjutnya ini ada kelas mahasiswa DAO. Kelas ini itu merupakan kelas dari data akses objek untuk mengakses data dari MySQL ke database. Nah, yang pertama ini dari kelas MySQL comment ini kita inisialisasi objek. Dari kelas MySQL comment ini isinya itu 0. Jadi nanti ke depannya kita tidak perlu menulis MySQL comment ini lagi, jadi tinggal variabel comment yang kita panggil. Dan selanjutnya kita inisialisasi juga koneksi dari kelas MySQL connection untuk membangun koneksi, lalu dituliskan new MySQL connection. Lalu selanjutnya untuk konfigurasi database itu sendiri. Jadi ada server localhost port 3306 karena kami menggunakan default, jadi digunakan UID root, PWD-nya kosong, dan nama database itu pendataan. Pertama itu ada fungsi mahasiswa DAO. Mahasiswa DAO ini gunanya untuk connection string. Connection string ini gunanya untuk mendapatkan atau menetapkan string untuk koneksi
connection string ini gunanya untuk mendapatkan dan menetapkan string-string yang digunakan untuk connect dalam server database MySQL. Tentunya itu ada fungsi dataset getData. Jadi dataset ini dari sistem data, dari namespace sistem data, dataset getData. Jadi getData ini nanti digunakan untuk mendapatkan data-data yang sudah diinput ke dalam database. Nah, selanjutnya ini diinisialisasi objek dari kelas dataset. Ini new dataset lalu digunakan try and catch. Jadi kalau misalnya codingan yang ada di dalam tray ini terdapat masalah, maka akan muncul message box yang berisi pesan dari bagian apa yang error dari program yang telah dijalankan. Nah, pada tray ini koneksi di close dulu lalu dibuka. Kenapa ditutup dulu? Jadi kami mendapatkan error kalau misalnya kita habis mengupdate data. Dan data yang telah diambil itu kita harus edit lagi kan. Nah, kami mendapat error kalau misalnya koneksi telah terbuka. Jadi programnya itu tidak terupdate. Karena itu koneksi ini di close dulu baru dibuka kembali. Nah, selanjutnya dari komen yang telah tadi dibuat sebelumnya, variabel komen ini isinya new objek baru dari MySQL comment atau kelas MySQL comment. Nah, selanjutnya comment.connection itu sama dengan con atau koneksi tadi. Ini koneksi, ini objek MySQL connection. Lalu comment.commentText ini sebenarnya tempat kita menaruh string query dari SQL. Nah, karena di sini kita akan mendapatkan seluruh data yang ada dalam tabel mahasiswa, maka query yang digunakan yaitu tentang from mahasiswa. Bintang berarti kita ingin mengambil semua data yang dari tabel mahasiswa. Selanjutnya ini ada data adapter dari kelas MySQL data adapter. Nah, jadi fungsi data adapter ini sendiri dia mengisi data yang telah didapatkan dari query tadi ke dalam dataset, atau dia bisa juga memperbaharui database. Nah, di sini digunakan argumen komen, itu komen yang sudah kita bikin tadi seperti koneksi dan query ini dimasukkan sebagai argumen. Nah, selanjutnya data adapter ini. Nah, selanjutnya itu ada data adapter.field. Nah, jadi dari data adapter ini, data yang sudah didapatkan itu diisi ke dalam dataset dan yaitu dari tabel mahasiswa. Dan jika prosesnya sudah selesai, datasetnya sudah terisi, maka koneksi close akan ditutup. Dan selanjutnya di return DS atau dataset yang berisi data-data yang berasal yang kita dapatkan dari query yang sudah dijalankan dan yang sudah didapatkan dari data adapter. Dan selanjutnya ada public dataset dari data dengan parameter string word. Nah, jadi di sini nanti diisikan string, yaitu string berupa suatu kata yang ingin dicari. Jadi fungsi cari data ini berguna untuk mencari data dari kata tertentu atau dari variabel word tertentu. Nah, codingan dari function cari data ini sama seperti getData. Membedakan hanyalah query-nya. Caranya sama, koneksi ditutup, lalu dibuka, lalu diinisialisasi, koneksikan. Nah, untuk query-nya sendiri atau comment.commentText yang digunakan itu select bintang from mahasiswa, where nama like word or name like word. Nah, jadi kita akan mengambil data dari seluruh
seluruh field dari tabel mahasiswa, di mana dari field nama itu mengandung atau terdapat kata atau karakter seperti di parameter word ini, atau NIM seperti juga di parameter word. Jadi fungsi cari data ini gunanya untuk mencari data, tapi hanya berdasarkan nama dan saja. Selanjutnya, data adapter digunakan untuk mengisi dataset ataupun memperbarui database, dan dari komen yang telah digunakan seperti comment type dan comment text ini dimasukkan ke dalam MySQL data adapter. Nah, dari data yang sudah didapatkan dari data adapter ini kemudian diisikan di dataset, dan tabel yang sumber datanya itu dari tabel mahasiswa. Koneksinya itu ditutup. Untuk case-nya sendiri juga sama, muncul message box yang berisi errornya itu di mana, dan returnnya juga dataset, atau ini mengembalikan nilai dataset yang berisi data-data yang berasal dari sumber dari database tadi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila penjelasan kurang lancar. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Akmal B. Paloloang, Stambuk F551 20/019. Jadi di sini saya akan meneruskan penjelasan dari program yang telah kami buat. Jadi langsung saja. Di sini terdapat metode lagi. Di sini namanya metode dengan nama insert data, yang dimana metode ini digunakan untuk menambahkan datanya. Jadi di sini public bool insert data, kemudian menerima parameter mahasiswa kelasnya. Kemudian di sini menggunakan bool karena kita akan mengembalikan nilainya. Di sini boolean status di set menjadi false. Jadi di sini dia untuk mengetahui datanya itu berhasil diinsert atau tidak. Kemudian di sini kita menggunakan try and catch agar kita mengetahui atau mempermudah kita mengetahui letak errornya nanti. Jadi di sini con.close. Jadi di sini koneksinya kita tutup. Kemudian kita buka lagi connection.open. Kemudian di sini comment sama dengan new MySQL comment. Jadi ini merupakan objek comment yang telah kita buat sebelumnya pada pembuatan kelas. Kemudian di sini diinisialisasikan MySQL comment. Kemudian di sini pada objek comment ini terdapat properti dengan nama connection sama dengan con. Jadi di sini yang telah kita buat sebelumnya juga con, yang dimana di sini untuk mengkoneksikan terhadap servernya. Kemudian lanjut di sini terdapat comment.comment_text. Nah di sini berisi perintah-perintah query-nya, karena di sini merupakan metode yang digunakan insert data. Artinya di sini kita akan menambahkan data ke dalam database. Jadi di sini menggunakan perintah query insert into mahasiswa dengan nama table mahasiswa, values. Di sini menggunakan MID, nama, ada NIM, angkatan, prodi, kelas, asal sekolah, golongan UKT-nya, berdasarkan IPK-nya juga, kemudian status, agama, dan seterusnya sampai ke nama ibunya. Jadi di sini merupakan pengisian terhadap nama-nama field-nya. Nah, di sini menggunakan m-titik karena di sini dia untuk mengambil data dari kelas mahasiswanya. Seperti itu. Kemudian setelah kita menuliskan perintah query-nya, setelah masuk perintah query-nya, kita di sini comment dan execute. Jadi kita eksekusi perintah query-nya. Kemudian kita statusnya itu kita true. Kemudian connection.close, kita tutup kembali koneksinya. Kemudian di sini terdapat catch, yang dimana ini merupakan jika dia error nanti, maka dia akan menampilkan message box connection problems when insert data, seperti itu. Kemudian dia akan direturn kembali statusnya. Kemudian di sini terdapat metode yang selanjutnya, di sini delete data, yang dimana di sini sama saja seperti sebelumnya, cuman di sini kita bisa lihat string name, jadi dia menerima parameter name, jadi dia akan dihapus berdasarkan name-nya nanti. Kemudian di sini boolean status seperti sebelumnya sama saja, try and catch, yang dimana kita akan koneksinya kita tutup dulu agar kita bisa memperbarui datanya. Kemudian koneksi open, kita buka. Kemudian sini terdapat comment new SQL comment connection, kita hubungkan
ke server. Kemudian di sini comment text dengan perintah query-nya delete from, karena di sini merupakan metode yang digunakan untuk menghapus data atau mendelete data. Jadi di sini delete from dengan nama tabelnya mahasiswa, where NIM karena kita di sini menghapus datanya berdasarkan NIM-nya, karena NIM di sini kita ketahui bersama NIM itu tidak ada yang sama, jadi itu merupakan salah satu data unik seperti itu. Kemudian di sini comment execute non query, akan dieksekusi query-nya. Kemudian status sama dengan true, kemudian koneksinya ditutup kembali. Kemudian jika dia catch di sini, jika dia error, maka akan menampilkan message box seperti ini, connection problems. Kemudian lanjut ke metode yang selanjutnya, yang di sini terdapat metode update data. Sama saja seperti sebelumnya, di sini kita statusnya booleannya kita false dulu, kemudian try and catch, kemudian kita buka koneksinya open. Nah, kita bisa lihat di sini new MySQL comment dari ketiga itu yang berbeda hanya pada perintah query-nya, karena di sini update data, jadi di sini kita perintah query-nya hanya untuk mengupdate datanya saja. Jadi di sini update dengan nama table mahasiswa, kemudian di set nama berdasarkan nama nama diambil dari kelas mahasiswa, kemudian angkatan, prodi, kemudian di sini akan diupdate kelasnya, asal sekolah, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita execute kembali. Kemudian statusnya diatur menjadi true. Kemudian koneksinya akan di close kembali. Kemudian di sini terdapat catch sama seperti sebelumnya. Message box akan menampilkan message box connection problems when update data. Jadi ketika kita koneksinya itu bermasalah, jadi di ini akan menampilkan catch ini, message box ini. Kemudian akan di return statusnya seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya Valiansyah, Stambuk F551 20028. Jadi langkah selanjutnya kita membuat public partial class main window. Di dalamnya ada dua kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Yang pertama mahasiswa DAO, kemudian yang kedua mahasiswa. Dua kelas ini dibuat di dalam bentuk variabel baru, yaitu DAO dan MHS. Kemudian kita panggil kembali kelas itu. Kemudian langkah selanjutnya membuat public main window. Di sini diinisialisasikan komponennya, kemudian membuat atau memanggil fungsi init data. Yang init data itu berasal dari yang di bawah ini. Jadi ini init data, kita membuat fungsi untuk memanggil data grid yang isinya get data. Jadi get data ini berasal dari yang dibuat sebelumnya, yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian langkah selanjutnya membuat fungsi data input. Fungsi data input ini akan digunakan untuk pada saat menginput data. Jadi kita dari MHS ini itu berasal dari mahasiswa MHS, variabel MHS ini yang memanggil kelas dari kelas yang di atas. Jadi kita inisialisasikan MHS agama, kemudian memanggil name dari text box yang sudah dibuat di bagian sini. Bagian sini name text dan nama. Jadi sama seperti yang di agama, alamat juga dipanggil name dari text box-nya. Terus kita buat sampai ke JK. Caranya sama seperti yang di agama tadi. Kemudian lanjut di bagian fungsi reset data. Di bagian reset data kita buat untuk melakukan pengresetan data. Jadi di sini kita kosongkan supaya pada saat kita klik reset data, semua combo box atau text box yang ada di main window XML ini itu berubah ke default-nya kembali. Seperti ini. Nah, di sini ini bagian pengisian datanya, yang dimana ini untuk data input tadi yang di sini.
input itu memanggil fungsi dari data input ini toh. Jadi ini memanggil membuat fungsi untuk button klik 2. Jadi pada saat button klik 2 ini diklik, dia akan melakukan pengkondisian. Ada 2 kondisi. Jika semua text box-nya kosong, maka dia akan, atau salah satu atau mungkin beberapa yang kosong, maka dia akan memunculkan harap lengkapi data Anda. Dia akan klik OK dengan image warning yang ada tanda serunya. Jika selain dari di atas yang tidak, maksudnya terisi datanya, dia akan memanggil fungsi dari data input yang sudah dibuat di bagian sini. Dia akan memanggil dari mahasiswa agama, alamat, nama, sampai ke mahasiswa JK. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian akan update. Dia akan mengupdate mahasiswa dengan text name. Jadi pada saat dia sudah diklik, dia akan mengambil fungsi dari data input, kemudian dia update data dari database, kemudian ini data dia inisialisasikan kembali datanya di sini. Kemudian pada saat sudah diklik, dia akan mereset kembali datanya. Jadi pada saat kita klik, dia akan mengambil fungsi dari data input, maksudnya dia disimpan, kemudian dia inisialisasikan kembali, kemudian pada saat sudah disimpan, dia akan kembali seperti semula. Kemudian akan memunculkan pesan data berhasil tersimpan. Kemudian klik OK dan ada informasi yaitu ikon informasi. Oke, mungkin itu saja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Satria dengan stambuk F551-20009. Nah, di sini saya dari anggota kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, di mana tadi teman saya sebelumnya telah menjelaskan mengenai button untuk button tambah. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk button selanjutnya. Nah, button selanjutnya itu yaitu button update. Nah, dalam button update itu kita memilih untuk setiap button update diklik itu dia akan menjalankan fungsi yang ada di dalam button klik itu. Nah, dari button klik itu di sini terjadi kondisi. Nah, dari kondisi ini jika jika setiap field yang ada di dalam form yang telah dibuat itu berupa length-nya sama dengan 0 dan sama dengan 0, name-nya sama dengan 0 dan lain-lain, kelas, IPK, agama dan lain-lain sama dengan 0, maka dia akan muncul message box berupa harap lengkapi data Anda. Nah, dan juga dengan judul message box-nya itu terdapat kata warning atau peringatan seperti itu. Nah, untuk melanjutkan message box-nya itu di situ telah diperingati bahwa data itu harus dilengkapi untuk mengupdate datanya. Jika data tidak lengkap, dia akan muncul ini. Nah, jika atau else-nya, jika datanya lengkap, maka dia akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, di data input ini, dia akan memanggil fungsi yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sini, data input. Nah, ini private void data input. Nah, dia akan memilih seluruh datanya, kemudian diinputkan ke dalam database. Gitu. Nah, di sini juga dia akan mengupdate melalui DAO.update data berdasarkan MHS. MHS ini telah dideklarasikan sebelumnya dari mahasiswa DAO seperti itu. Text underscore name berdasarkan update-nya itu berdasarkan text name-nya seperti itu. Nah, kemudian di sini terdapat init data TB. Init data TB ini berdasarkan init data yang telah dibuat. Nah, init data TB itu ini. Init data TB itu berdasarkan data grid 1, kemudian data konteksnya itu berdasarkan koneksi dari get datanya, fungsi get data yang telah dibuat di atas, yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Seperti itu. Kemudian bagian
apa namanya, data berhasil diupdate. Nah ini, kemudian reset data. Ketika datanya berhasil diupdate, dia akan lanjutkan fungsi selanjutnya, yaitu mereset data. Reset data itu dia akan mengosongkan segala field yang telah diisikan, kemudian dikosongkan menjadi data inputan yang kosong atau tidak berisi apapun, seperti itu. Kemudian dia muncul message box lagi, di mana message box itu dia mengisikan data berhasil diupdate atau sukses setelah terupdate, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk button yang berikutnya yaitu button delete atau hapus datanya. Nah, di sini dia ada inisialisasi variable result-nya, di mana dari variable result-nya itu disimpan bahwa message box itu harus apakah Anda yakin ingin hapus data ini. Nah, itu pesan yang ditampilkan dari message box-nya, seperti itu. Nah, di sini dia ingin dengan judul title yang dalam message box itu yakin, seperti itu. Kemudian di sini diberikan dua pilihan dalam message box-nya, atau yes atau tidak, yes atau no, seperti itu. Jika dia message box result-nya itu sama dengan yes, maka dia akan menghapus data yang ada di dalam yang telah dipilih dari berdasarkan data grid-nya, seperti itu. Kemudian jika else di sini tidak diberikan karena otomatis jika dia tidak memilih yes, maka dia otomatis akan no. Dia tidak akan menghapus datanya, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada private void data double click. Nah, maksudnya ini data double click ini ketika data grid-nya itu diklik dua kali atau data yang ada dalam data grid-nya itu diklik dua kali, dia akan memasukkan data yang ada dalam database yang telah diklik, seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa data raw view DRV. Nah, di sini menyeleksi seluruh data yang ada di database itu berdasarkan row-nya, seperti itu, atau bagian dari row yang ada di data grid, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada string nama, NIM, angkatan, prodi, kelas, asal sekolah, golongan UKT, IPK, status, agama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, ayah dan nama ayah dan ibu. Nah, di sini segala bentuk field-nya itu diubah ke string, menggunakan string agar datanya itu bisa kita panggil kembali ke dalam field yang ada, seperti itu. Setiap kita klik misalkan nama, NIM, dia akan masuk ke dalam inputannya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kondisi. Nah, kondisi ini untuk khusus radio button. Nah, di radio button itu kan beda toolbox ya. Jadi setiap radio button itu memiliki name yang berbeda-beda. Nah, untuk radio button yang pertama kita beri nama dengan red status. Nah, untuk radio button yang kedua diberi nama dengan red status 1. Nah, kemudian berdasarkan konten dan diubah menjadi string. Kemudian jika dia sama dengan status atau apa yang telah diseleksi, maka dia akan mengaktifkan radio button yang dipilih, seperti itu, yang berdasarkan telah input dari database, seperti itu. Nah, jika dia red statusnya juga sama dengan status, nah di sini dia akan mencek bahwa dia itu telah aktif, seperti itu, radio buttonnya aktif, diaktifkan, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada button klik 7. Nah, button klik 7 ini fungsinya adalah button reset. Nah, button reset ini telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Di dalam fungsi reset data ini, dia akan menghapus seluruh inputan yang telah ada di dalam field text box-nya, seperti itu. Di sini reset data dapat dilihat fungsinya di sini. Fungsi reset. Nah, ini fungsi reset data, private void reset data. Nah, di sini text nama .text ya, dia tidak berisikan apa-apa. Jika kita mengisikan datanya seperti ini, maka nanti di inputannya akan muncul seperti ini, seperti KKK, seperti ini. Jadi kita tidak mengisikan apapun di dalam inputannya, seperti itu. Jadi dia otomatis terhapus seluruh datanya, gitu. Dan yang terakhir di sini ada button cari. Nah, button cari ini merupakan fitur tambahan yang telah kita buat, mana di sini di dalam DB grid itu, dalam data grid itu kita mencari seluruh seluruh data yang ingin kita cari. Nah, kemudian di situ ada tombol baru atau tombol tambahan dari fitur yang kami buat, yaitu tombol cari. Nah, tombol cari itu akan ketika tombol cari diklik, maka dia akan menjalankan data grid 1 data konteks ini dalam fungsi cari data. Nah, cari data ini di dalam fungsi yang ini, fungsi cari data, yang di sini. Nah, ini public dataset cari data. Nah, ini jika dia memenuhi berdasarkan kata yang kita cari dari text box-nya, dia akan masuk ke sini, like word-nya ini, diisikan dalam parameter word-nya. Nah,
seperti itu. Nah, telah dijelaskan oleh teman saya tadi bahwa di sini di catch atau jika dia gagal pencarian datanya, maka di sini connection problems when get data. Dia tidak akan mendapatkan data yang dicari seperti itu. Nah itu button-button yang dapat saya jelaskan ketika diklik dia akan menjalankan seperti itu. Nah, jadi mungkin sekian dari saya. Mungkin selanjutnya untuk tahap UI dan demonya akan dijelaskan oleh teman saya yang terakhir, yaitu Khairunisa Cipta Absari. Nah, kepada teman saya persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Cipta Absari dengan stambuk F5512010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan atau mendemokan program yang telah kelompok kami buat. Di sini kami membuat tugas CRUD. Oke, langsung saja untuk pendemoannya. Nah, untuk halaman awal di sini terdapat logo UNTAD, di mana kami menggunakan toolbox image di sini untuk menampilkan gambar ini. Kemudian untuk tulisan selamat datang di pendataan mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Tadulako kelompok 1, di sini kami menggunakan tools label. Kemudian di sini ada button untuk daftar. Oke, selanjutnya ini terdapat form pendataan mahasiswa. Di sini terdapat nama, NIM, kelas, angkatan, prodi, sekolah asal, golongan UKT, alamat, tingkat terakhir, agama, jenis kelamin, status mahasiswa, tanggal lahir, nama ayah, dan nama ibu. Nah, sini untuk nama, NIM, dan lain sebagainya ini kami menggunakan sama seperti sebelumnya, menggunakan tools table. Untuk gambar logonya sendiri menggunakan tools image. Kemudian di sini ada form untuk melakukan pengisian, di sini menggunakan tools text box. Kemudian di sini terdapat combo box untuk pengisian prodi dan jenis kelamin. Kemudian untuk status mahasiswa kami menggunakan radio button. Untuk tanggal lahir sendiri kami menggunakan date picker. Nah, kemudian di sini ada button tambah, update, delete, reset, dan di sini ada button untuk melakukan pencarian. Nah, di sini terdapat data grid. Nah, data grid ini kami menggunakan fungsi binding, di mana fungsi ini untuk menampilkan data sesuai dengan database. Oke. Langsung saja untuk melakukan pengisian. Oke, nama Khairunisa Cipta Absari. Oke, di sini saya tidak melengkapi datanya, kemudian menekan button tambah untuk menambahkan data ini ke database. Nah, kemudian terdapat pop-up peringatan. Di sini harap lengkapi data Anda. Oke, karena di sini data yang kita inputkan itu belum lengkap semuanya. Oke, kemudian lanjut kelas angkatan 2020, prodi S1 Teknik Informatika, sekolah asal Aman, UKT 1 alamat. Karena itu terakhir misal 3, agama Islam, jenis kelamin perempuan, status mahasiswa. Oke, kemudian kita tekan button tambah. Nah, maka akan muncul konfirmasi sukses. Di sini data berhasil tersimpan. Oke. Nah, kemudian data yang barusan kita inputkan masuk ke database dan ditampilkan pada data grid. Oke, selanjutnya untuk button update. Nah, sini kita memilih dulu data mana yang ingin kita ubah.
misal data yang barusan kita input. Nah, kita pilih datanya, kemudian pilih yang mana kita ingin ganti, data mana yang ingin kita ubah. Misal kita tambah Nah, di sini kita mengubah sekolah asal dan alamat. Kemudian kita tekan button update. Nah, di sini muncul konfirmasi data berhasil diupdate. Nah, kemudian di sini sekolah asal berubah dan juga alamat berubah. Oke, selanjutnya untuk button reset terlebih dahulu. Nah, misalnya kita pilih data ini, kemudian kita reset. Reset di sini maksudnya untuk menghapus data-data yang ada di form pengisian. Kita reset, nah maka datanya terhapus dari form pengisian, tapi tidak dengan yang ada di database, hanya untuk menghapus di form ini. Kemudian untuk button delete. Nah, di sini button delete fungsi untuk menghapus data. Misalnya kita pilih data mana yang kita ingin hapus. Kita hapus nih. Kita memilih data ini, kemudian kita hapus. Nah, maka akan muncul konfirmasi apakah Anda yakin menghapus ini data ini. Oke. Nah, maka data tadi itu telah terhapus. Kemudian untuk fitur cari, fitur melakukan pencarian, misal kita ingin mencari data berdasarkan NIM. Misal kita mencari NIM F51 20 10. Kita tekan button ini. Nah, maka data yang akan muncul hanya data sesuai pencarian kita. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.